Kita jumpa lagi di podcast Baca Cerita Kampung. Kita akan melanjutkan seri-seri yang kita sudah janjikan sebelumnya, membicarakan potensi desa di Kabupaten Buru. Bli, bagaimana? Kita lanjut lagi nih ya? Lanjut dari lagi. Kemarin kita sudah ngomong itu ya? Lanjut lagi. Kemarin kita udah ngomongin Sanleko. Sanleko, ya. Sekarang kita ngomongin apa nih? Wah, ini syarat penting untuk kita ngomong kaki air. Kaki air. San Kai Rete. Jadi Sanleko kaki air dulu baru Mas Arif. Oke, ya? kaki air. Wah, jadi kita ngomong kaki air dulu. mantap. Kaki air ini unik ya, Bli ya? Aduh. Ada di atas delta sungai terbesar mungkin ya, Wayapo itu ya di Kabupaten Buru, dan pas di delta ada Brakis, pertemuan antara air tawaran air asing, lalu ada biodiversitas yang cukup kompleks di dalamnya itu. Menurut Bli, apa yang ditangkap ketika datang di sana itu? Ya. Kaki air ini paling stand out di antara ketiganya ya. Dari sisi lokasi, dari demografi penduduknya juga, dan kemudian dari tawaran-tawaran yang kita bisa sajikan kepada pengunjung di sana. Kaki air dengan kemas mengusung floating village and culinary art. Jadi itu tepat sekali karena itulah yang kita rasakan kemarin. Jadi pertama saya selalu menghubungkan suatu destinasi itu dengan travel pattern mungkin ya, Bli. Jadi bagaimana kita mulai dari akses, experience sampai dengan farewell-nya gitu ya. Jadi aksesnya sama seperti Sanleko. Kesan pertamanya itu dapat banget. Nah, yang di kaki air ini kan sangat unik sekali karena desanya mengambang di atas air, sederhananya seperti itu. Float? Ya, floating village. Jadi jadi kita baru masuk dari jarak mungkin kurang lebih 200-300 meter itu kita udah melihat ada kumpulan pemukiman di antara rimbunan delta itu, ya. Dan kemudian kita mangrove, kita masuk di antara. Iya, kita masuk di antara mangrove, dan kemudian melihat semakin lama kita melihat semakin ada lebih banyak rumah. Dan kemudian semakin dekat kita sudah mulai melihat jetty yang akan menyambut kita itu. Wah, itu udah perasaannya sudah curiosity-nya itu udah semakin ini semakin lain dari daratan. Kita harus seolah-olah masih di atas laut tapi udah di rumah, udah di pemukiman ya. Betul. Gitu ya. Buat saya yang sudah terbiasa tinggal dan menetap di daratan itu, melihat desa seperti itu kan extraordinary. Dan saya yakin extraordinary. Selalu tadi amazing, extraordinary. Ya, karena ini di luar dari biasanya. Jadi banyak dari kita tinggal di daratan atau bahkan banyak tinggal di gedung, di flat gitu kan. Nah, melihat sebuah perkampungan di atas air itu kan itu extraordinary dong, dan tidak lazim ya, tidak biasa orang dapat. Betul. Dan keunikan itu justru kita sudah dapatkan di situ. Jadi apalagi saat mendaratnya kita sudah greeted warmly by the people begitu kan setiap orang bisa melihat siapa yang datang. Itu juga sangat menarik sekali. Dan kemudian kita melewati jembatan, kemudian kanan kiri kita melihat aktivitas warganya. Jadi di sini seperti kita melihat hampir bisa melihat 360 degrees aktivitas masyarakat dalam satu kampung gitu ya. Dalam satu deck kurang lebih seperti itu ya. Satu deck, ada di kiri kanan ada rumah. Dan di mana kita berpaling kiri atau kanan pasti ketemu orang yang ada melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Nah, ya gitu itu yang sangat menarik, Bli. Dan kemudian keunikan masyarakatnya yang sebagian besar tentunya adalah di bidang perikanan. Bagaimana kita melihat proses-proses tidak hanya menangkap ikan, tetapi kita bisa belajar banyak ikan. Dan kita udah bisa melihat dari udang yang terkecil, terus berbagai macam ikan, ada yang pendek, panjang, lonjong, besar, bulat, berbagai aneka ragam ikan kita bisa lihat di situ. Dan kita bisa lihat langsung mereka ngapain dengan ikan itu. Nah, itu kan wah, itu udah mendidik banget gitu lah. Itu udah
udah appetizing gitu ya, Iya, iya. udah menggugah selera. Iya, betul. dan kemudian dilanjutkan lagi dengan apa namanya proses-proses itu kita bisa lihat kalau pas kita berjalan-jalan di siang hari, kita melihat bagaimana mereka mengeringkannya, menjadikan Iya. dendeng segala macam. Wah, itu luar biasa banget, luar biasa banget. Terlebih di malam hari. Iya. Waduh, ini Saya proses- itu ada ketika datang di kaki air ya, ada satu perasaan yang lain ketika senja. senja ya, Transisi, betul. kemudian ada semacam mist dari air itu, dia mulai keluar, ada seperti uap tapi mist begitu, Yap, Bli. yap. Kadang-kadang kalau cuacanya lagi bagus seperti fog, gitu, asap. Foggy ya. Foggy luar biasa sekali. Ya, Dan bau-bau masakan yang keluar dari rumah. betul. Ada refleksi cahaya matahari memerah di sebelah sana, itu romantis sekali ini. Sangat romantis. Jadi kan kalau misalkan cuaca mendukung, kita bisa melihat dari matahari terbit Iya, sampai sampai matahari terbenam, dan kemudian di saat transisi itu saya setuju, dan perubahan warna air, Air, gitu kan. iya. Dan jadi kan Refleksinya di sana, iya, ya. kalau kita tinggal di rumah yang kita lihat kan kebun. Ya. Nah, ini air. Air. Pas hujan warnanya coklat, besok pagi kita bangun airnya sudah bening, sebening Wah, kristal. luar biasa. Nah, lanjut ke makanan ini. Ya, itu. Waduh, Itu. jadi emang tepat sekali konsep yang Beli bangun itu dari Floating Village and Culinary Culinary Art Art, ini, karena ibu-ibu itu dengan yang sebagian besar Bugis ya, Beli ya. Bugis, ya. Bugis dengan kekayaan rempah ya, pengetahuan rempah, dan juga akses mereka terhadap rempah yang begitu luas, itu memberikan kekayaan dan warna yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman, pengalaman saya berada satu malam di kaki air itu kalau boleh saya bilang itu adalah sebuah penyiksaan. Jadi Bli datang itu dengan harapan nanti ada kenaikan berat badan begitu, Bli ya. Jadi kita datang tapi ada 7-8 ikan yang berbeda, terus ada 2-3 macam kue yang berbeda, terus udang yang berbeda, terus berbagai aneka crabs. Ya. Waduh, dan siapa yang bisa tahan coba, Beli? Ya. Ketika makanan Pasti tergoda sebenarnya. sudah tergoda dan Tantalizing. Ya. tantalizing. Jadi waduh, itu pengalaman mungkin yang paling kuat ya, yang paling kuat kita bisa rasakan saat berada di kaki air. Jadi bagaimana si ibu-ibu itu nggak sabar melihat kita menikmati setiap ini. Dan lucunya lagi, Beli, mereka begitu bangganya melihat kita kembali untuk menambah itu. Ayo tambah lagi. Dan saat kita melakukan tambahan menambah makanan, Satu atau dua kali aduh, itu satu kebanggaan bagi mereka mereka. seperti misi kita berhasil. Ya, mereka seolah-olah mungkin penghargaan. Mungkin ya, budayanya. betul. Katanya sih kalau kita makan terus tambah, terus habis di piring, itu berarti penghargaan yang luar biasa. Betul. Dan saya menjunjung budaya mereka itu, karena ada upaya untuk mereka itu memberi kesempatan buat orang lain juga merasakan apa yang mereka rasakan sebagai bagian dari budaya mereka. Itu sebenarnya penting sekali untuk kita rasakan, ya. Itu sangat menarik, dan yang paling intimate experience itu kan adalah bagaimana mereka menyiapkan itu. Tidak hanya untuk menyenangkan kita saja, tapi mereka juga ikut bersama kita menikmati apa yang itu, dan mereka bercerita bagaimana ini diproses, dan bapaknya bercerita bagaimana ini ditangkap, terus ibu-ibunya bercerita bagaimana ini diproses. Wow, itu luar biasa ya. Wah, luar biasa. Itu ilmu semua, Bli. Jadi ilmu semua, terus kita juga dapat memberikan apresiasi bahwa untuk menciptakan crab itu ternyata butuh waktu lama. Pengalaman di atas deck itu sudah sangat istimewa, tetapi berada bersama mereka, melihat kehidupan mereka, dan kita bersama-sama menikmati apa yang mereka ciptakan itu extraordinary. Extraordinary. Tapi saya punya satu pertanyaan sebenarnya, Bli. Jadi kan kemarin dari eksplorasi kita itu kan kita sampai ada satu pembicaraan yang mungkin banyak dari kita itu khawatir tentang salah satu thread berada di
ada di Delta itu kan masalah buaya itu. Oh iya, iya. Jadi mungkin bisa beli ulang kembali apa namanya pemahaman ataupun konsep hubungan antara manusia dan buaya, terutama ketika kita sudah mulai memasuki areanya mereka, Bli. Iya, iya. Bisa beli ulang lagi buat pemirsa kita. Baik, Bli, ini saya merasa terhormat ya, Bli, untuk menyampaikan ini. Jadi saya sebenarnya ada dua sudut pandang sih, ada Oke. sudut pandang budaya dan sudut pandang keilmuan ya. Yap. Kalau sudut pandang budaya memang kita tidak bisa lagi berbicara banyak karena itu sudah menjadi tradisi bahwa ada hubungan-hubungan emosional ya. Yap. Yang saya cerita ya, buaya dengan masyarakat yang tinggal di Delta itu pasti akan ketemu. Tapi kalau memang yang sifatnya mengancam, ya kita harus tidak bisa menelan mentah-mentah dari sudut pandang budaya saja. Kita harus juga berpikir kritis kenapa itu terjadi kan. Yap, yap. Karena secara prinsip buaya itu makanannya bukan orang, bukan manusia, makanannya pasti sudah ada. Ya. Dan rasanya kalau buaya makan orang itu berarti ada sesuatu yang mungkin dari sudut keilmuan itu ada yang rusak di salah satu sisinya. Oke. Jadi kemarin ketika saya berbicara dengan teman-teman dari peneliti, ternyata memang ada ekosistem atau habitatnya, habitatnya buaya itu yang rusak, sehingga dia sering turun di bawah dan ketemu dengan manusia. Jadi kalau keasaman air atau pH air itu terlalu asam, itu mengganggu buaya sendiri. Oke. Jadi misalnya buaya tinggal di hulu ya, lalu di hulu itu ada kerusakan lingkungan, Oke. campur tangan manusia lah begitu, sehingga mengakibatkan pH air itu tinggi, asam, itu akan mengganggu buaya sendiri dan dia akan turun mencari lokasi di mana sedikit netral airnya. Oke. Sehingga pasti kan ada kumpulan-kumpulan buaya yang lebih banyak ya. Lalu ketika dia ada di satu lokasi yang tidak biasanya, tidak lazimnya, kan dia bertemu dengan manusia yang ada di situ. Iya, iya. Mungkin di situ ada kesempatan sehingga bisa terjadi kecelakaan itu. Oke. Artinya dia buaya bisa berperilaku lain dan memakan orang gitu. Oke. Secara prinsip itu bukan hal yang lazim yang terjadi. Itu mungkin sesuatu yang di luar nalar saja atau mungkin tidak bisa diprediksi dari awal. Tapi sebenarnya kalau diprediksi bisa itu dimitigasi. Bisa dimitigasi. Jadi mitigasinya ya yang paling utama memperbaiki habitat yang sudah rusak itu. Jadi kita sudah terjadi, kita bikin analisa lagi. Lalu kita bikin langkah-langkah untuk mungkin sekarang tidak bisa lagi preventif ya, sudah kuratif ya. Sudah kuratif. Untuk mengobati saja, tapi kita bisa mitigasi supaya jangan lagi terjadi hal-hal serupa di masa akan datang. Betul. Jadi kita merubah tantangan itu menjadi peluang di luar kepercayaan mereka, betul. spiritual mereka kita nggak bisa campur Tidak ya. bisa, Tapi dari keilmuan dan cara pandang untuk memperbaiki masih ada banyak jalan menuju Betul. Ya. Nah, kalau saya justru melihatnya dari sudut travelers experience, Bli. Saya kira apa yang Bli rancang kemarin itu dengan apa namanya di mana kita membuat satu experience menyusuri sungai Wayapo itu kan kita mendapat kesempatan untuk menyaksikan keragaman flora dan fauna di situ sekali. dan termasuk salah satunya buaya jika kita beruntung ya. Tetapi itu bukan lagi sebagai ancaman tetapi sebagai sebuah experience. Menyaksikan bagaimana mereka berada di habitatnya mereka, apalagi Bli sudah bilang. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan tur yang sangat luar biasa menantang ini. Itu luar biasa. Tapi itu jadi satu bagian dari desa kaki air untuk menjadikan desa wisata yang berbeda dengan yang lain. Betul. Jadi dari yang apa yang kita lakukan kemarin itu kan sudah luar biasa bagaimana kita memitigasi baik itu potensi maupun ada bencana yang terjadi di sana. Wah, luar biasa kaki Jadi air. untuk marine life experience and culinary art bagi Bli masuk. Apalagi kan di sana yang unik itu bagaimana mereka kembali di malam hari itu ke Bagang mereka Bagang ya. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang unik juga untuk di kalau kita bisa sajikan petualangan itu mungkin ada orang-orang juga yang mau. Saya kira banyak Bli. Saya juga kan penasaran. Sayang waktunya belum ini ya. Lain kali pastinya. Sudah pastinya. Karena kita menuju dan kita mempersiapkan semuanya supaya itu tersaji
dengan baik. Dengan lengkap. Luar biasa. Luar biasa. Kaki air. Extraordinary. Extraordinary. Itulah percakapan kita saat ini tentang Desa Kaki Air yang akan kita kembangkan menuju desa wisata dengan tema Marine Life Experience and Culinary Art. Kita akan lanjutkan lagi dengan tema-tema yang lain teristimewa yang ada di konsep kita pengembangan desa wisata di Kabupaten Buru. Salam desa wisata.